Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlampau gerah dengan berbagai produk berlabel Made in China yang menjamur tak hanya di Amerika Serikat namun juga di dunia. Sebagai orang nomor satu di Amerika Serikat, Trump ingin mengembalikan masa kejayaan Washington di sektor manufaktur. Alias era Golden Age of American Manufacturing di pertengahan abad ke-20 pasca Perang Dunia Kedua. Trump ingin lebih banyak produk berlabel Made in America diproduksi di Amerika Serikat. Namun pertanyaannya, siapkah Amerika Serikat mewujudkan ambisi Trump itu? Sebenarnya, ambisi mendorong terbangunnya ekosistem manufaktur tak hanya digaungkan oleh Trump, namun juga pendahulunya, Joe Biden. Amerika Serikat mungkin tidak akan kembali pada era manufaktur massal seperti pada tahun 1950-an yang hilang akibat globalisasi. Meski demikian, Amerika Serikat mungkin bisa membangun ekosistem manufaktur baru yang berfokus pada teknologi tinggi dan swasembada. Ditambah dengan adanya perang dagang dan persaingan teknologi dengan China. Meski demikian, tantangan turut mewarnai misi Make America Great Again ala Trump ini. Apa saja tantangannya? Mari kita bedah satu persatu. Pertama, Amerika Serikat mungkin akan sulit bersaing dalam memproduksi produk massal berbiaya rendah dibanding China. Pasalnya, gaji buruh di Amerika Serikat jauh lebih mahal dibanding di China maupun negara berkembang lainnya seperti Vietnam atau Meksiko. Ditambah, belum tentu dunia mengikuti alur ideal harapan Trump. Adapun Trump memiliki logika, kalau harga barang impor naik, maka pabrik-pabrik yang memiliki pangsa pasar luas di Amerika Serikat diharapkan lebih memilih membangun pabrik di Washington ketimbang melakukan ekspor ke negeri Paman Sam. Dengan begitu, industri domestik akan kembali marak. Tapi, bisa jadi malah lebih banyak produsen memilih untuk membayar tarif impor tinggi ketimbang harus membuka pabrik dan pusat produksi mereka di Amerika Serikat. Karena selain upah buruh di Amerika Serikat yang mahal, memindahkan pabrik juga membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Tantangan kedua adalah kurangnya tenaga kerja yang terampil di Amerika Serikat. Selama ini, salah satu alasan yang menjadikan China sebagai satu-satunya negara adikuasa manufaktur atau pabrik dunia karena ketersediaan pasokan tenaga kerja terampil yang besar. Imbasnya, investor pun bisa memberikan upah kerja yang lebih kompetitif. Selain itu, meski angka pengangguran China tinggi, namun Beijing bisa mempekerjakan sekitar 100 juta orang di sektor manufaktur. Nah, situasi sebaliknya justru terjadi di Amerika Serikat. Memang, dalam survei Cato Institute, 80% responden Amerika Serikat setuju dengan gagasan Trump yang menyebut bahwa Amerika Serikat akan kembali jaya jika sektor manufakturnya kembali perkasa. Meski demikian, faktanya hanya 25% responden yang merasa yakin bisa bekerja dengan baik di sektor manufaktur. Sementara sesuai data per Maret 2025, hanya 13 juta orang yang bekerja di sektor manufaktur, sementara 7 orang sisanya menganggur. Banyak generasi muda di Amerika Serikat yang enggan bekerja di sektor manufaktur. Ditambah, pendidikan vokasi di Amerika Serikat pun tak sebanyak di negara-negara lain seperti Jerman. Alhasil, hanya sedikit pekerja terampil di Amerika Serikat. Padahal, sektor manufaktur sangat bergantung pada insinyur yang terampil dan memiliki pengetahuan teknik, salah satu jurusan terpopuler di China. Selama ini pun, Amerika Serikat lebih banyak menyerap sebagian besar bakat teknik dan teknologi dari mahasiswa internasional. Namun, para mahasiswa internasional bertalenta itu terancam tak akan terserap dengan baik di Amerika Serikat karena kebijakan isolasi Trump. Sebab, Trump sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan keras yang membatasi kedatangan imigran sekaligus bakat-bakat terampil dari China dan India. Nah, dari kondisi tenaga kerja di Amerika Serikat itu bisa jadi justru menurunkan gairah investor untuk membangun pabrik produksi mereka di Amerika Serikat.
untuk memindahkan seluruh rantai pasok dan memproduksi sebuah barang dari nol hingga siap dipasarkan di satu tempat akan sangat mahal dan rumit. Pasalnya, masih banyak perusahaan global yang bergantung pada rantai pasok Cina dan negara Asia lainnya, terutama dalam hal komponen alat elektronik. Misalnya begini, kita ambil contoh pada rantai industri chip, salah satu industri yang menjadi medan perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin memang merancang desain chip yang rumit. Namun, chip rumit tersebut tidak benar-benar diproduksi oleh Amerika Serikat. Yang memiliki resep rahasia untuk membuat chip berpresisi tinggi justru negara-negara di Asia seperti Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Selain itu, perangkat elektronik tersebut pun menggunakan bahan mentah seperti mineral tanah jarang yang saat ini sebagian besar ditambang di Cina. Setelah chip itu diolah pun masih harus dikirim ke Vietnam untuk dikemas lalu dikirim lagi ke Cina untuk dirakit. Barulah hasil rakitan Cina itu dipasarkan ke Amerika Serikat dan dunia. Itu semua ekosistem rantai industri semikonduktor yang sudah terintegrasi dan berkembang selama puluhan tahun. Menurut Einstein, Amerika Serikat mungkin saja bisa membuat chip sendiri demi menciptakan lapangan kerja. Namun, jika harus bersaing dengan teknisi terbaik asal Jepang dan tenaga kerja terampil serta pengetahuan dari Taiwan, raksasa Amerika Serikat mungkin berada selangkah di belakang negara-negara Asia itu. Saat Trump menerapkan kebijakan proteksionisme dan isolasi dengan ingin memproduksi sendiri chip di negaranya, Cina mungkin akan segera melakukan berbagai inovasi sendiri di negaranya. Dengan kecepatan dan adaptasi yang dimiliki Cina, bisa-bisa Beijing justru menguasai pasar semikonduktor dunia. Alhasil sulit bagi para pembuat chip Amerika Serikat untuk mendapatkan kembali pangsa pasar yang hilang. Itu tadi berbagai tantangan yang mungkin akan dihadapi untuk mewujudkan ambisi Donald Trump mengembalikan masa kejayaan manufaktur Amerika Serikat. Sejarah membuktikan dibutuhkan kerjasama global yang bebas antar negara untuk bersama-sama berkontribusi dalam kemajuan dunia. Ada 3 PR Trump jika ingin ambisinya tercapai. Berinvestasi pada pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, kebijakan perdagangan yang cermat dan menumbuhkan kemampuan bersaing secara inovasi bukan hanya soal harga. Kira-kira bisakah Trump mewujudkan itu semua dalam 4 tahun masa jabatannya sebagai presiden? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.